والانتفاع والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai ayat 112. Itu mungkin bilang jawab Allah Ta'ala atau balasan Allah Ta'ala ke yang mereka bilang atau yang mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tapi Allah Ta'ala sudah jelaskan seluruh orang atau setiap orang yang barang siapa yang benar berserah diri kepada Allah Ta'ala, itu yang benar, itu yang masuk surga. Maksudnya dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, dari orang Muslim, tapi setelah atau sebelum agama yang berikutnya datang. Seperti orang Yahudi itu kapan? Orang yang Allah Ta'ala terima amalnya sebelum Isa datang. Setelah Isa datang, hapus agama sebelumnya. Al-Islam sekarang datang, hapus agama Yahudi dan Nasrani. Di ayat yang berikutnya 113 itu ada sabab nuzul. Sabab nuzul itu yang kita bilang ada yang melakukan hal, terus ayat Al-Quran turun menjelaskan hal tersebut itu boleh atau tidak boleh, haram atau tidak, tanyaannya benar atau salah, atau jelasin hal tersebut. Di sini dalam satu hari dalam riwayat ahli tafsir ada dua kelompok dari Nasara Najran. Dari Nasara Najran. Itu Najran satu kota di antara Yaman dan Arab Saudi sekarang. Namanya Najran. Kota atau provinsi namanya Najran. Zaman dulu mereka zaman sebelum agama Islam menyebar itu satu tempat yang orangnya agamanya Nasrani atau Nasara. Tapi juga orang Nasara yang keras, bukan yang mungkin bilang lembut. Hasilnya mereka di dalam satu hari atau kumpul di ini riwayat apa? Lama qadima wafdu Najran an Ibn Abbas, ceritanya itu dari Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Ishaq itu عن ابن عباس dari ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود. Itu ada 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, di berapa 2 tahun 3 tahun mungkin, namanya Amul Wufud. Itu wufud setelah Fath Makkah, ada berapa mungkin bilang kota atau berapa orang dari berapa tempat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau ikut agama Islam, juga ambil bai'ah wa seluruh hukum-hukum Islam, terus mereka kembali ke tempatnya ngajarin agama Islam. Itu namanya Amul Wufud. Ada dari Yaman, ada dari Mesir, dari Yaman ada 2 kali atau dari 2 tempat, dari Mesir, dari Nasara ini Najran, dari Syam, dari Oman, dari Al-Yamama, Al-Bahrain, dari itu ada berapa jemaah datang. Am tersebut namanya Amul Wufud. Wufud itu dari kata bahasa Arab wafada. Wafada artinya datang. Ya, biasa itu mereka yang datang kadang-kadang kelompok sampai 20 orang, sampai 11 orang, sampai 30. Itu semuanya di dalam 1 tahun. Namanya mereka kasih namanya Amul Wufud, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang, mereka tidak mau tinggal sama Nabi di Al-Madinah, tapi
mereka datang mau ambil pelajaran agama Islam, jadi berapa hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, habis itu kembali lagi ke tempatnya. Am itu atau tahun itu namanya Amul Wufud. Di antara orang yang datang itu ada satu kelompok dari Najran. Najran itu provinsi sekarang di Arab Saudi namanya Najran dan Asir. Ada 2. Hasilnya ini mereka datang dari kota yang namanya Najran. Agama mereka itu Nasara. Yang datang kepada Nabi itu ada Yahudi, ada Nasara, ada yang tidak punya agama, ada yang musyrik. Itu datang, mereka masuk agama Islam. Hasilnya ini kelompok ini yang datang dari Nasrani atau dari Najran itu agamanya Nasrani. Tapi setelah mereka datang, orang Yahudi tahu, oh ada berapa orang datang, orang Nasrani dari Najran. Mereka kenal sama orang Yahud. Mereka tahu ini Yahud Nasara Najran itu orang yang pegang agamanya benar-benar. Atatuhum ahbarul Yahud fatanazalu, itu yang ulama Yahud atau namanya apa, pendeta atau namanya apa di dalam bahasa Indonesia. Mereka datang ketemu sama orang Nasrani, berdapat. Dua-duanya. Rasulullah ada, diam. Ini masalah urusan mereka sendiri di tempatnya, di masjidnya. Tapi mereka bilang, kenapa butuh sallallahu alam? لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu orang Yahudi di depan Nabi Muhammad berdapat, ya, bahasa Indonesia bilang berdapat. Orang Yahudi sama Nasrani. Rasulullah hadir. Ada satu orang namanya Rafi' bin Huraimilah. Satu orang namanya Rafi' bin Huraimilah. Itu dari orang Yahudi. Orang Yahudi bilang sama orang Nasrani, ma antum ala syai, kamu tidak punya agama. Agama kamu salah, saya kafir kepada Isa. Artinya apa? Saya tidak terima agama kamu. Ya. Faqala rajulun min ahli Najran ma antum ala syai. Apa itu terjemahnya ma antum ala syai? Kamu tidak punya apa-apa, itu maksudnya. Tapi tujuan mereka dari agama. Agama kamu tidak benar, agama kamu tidak salah, tidak ikut agama yang benar. Itu maksud ma antum ala syai. Ini 2 orang di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini kurang ajar. Enggak, ini bukan urusan sama Nabi. Urusan mereka sendiri. 2 orang di depan Nabi, satu orangnya agamanya Yahudi, satu agamanya Nasrani. Faqala lahu rajulun min ahli ma antum an wajahada nubuwwat Musa. Orang Nasrani juga bilang sama orang Yahudi tadi, kamu juga tidak punya apa-apa, agama kamu tidak benar, salah juga. Saya tidak percaya atau tidak terima kenabian Musa alaihissalam. Jadi dua-duanya seperti kita bilang mengkafirkan saudaranya. Itu hal yang bahaya di antara 2 agama atau di agama kita. Apalagi kalau di agama Islam itu tidak boleh. Kita kemarin jelasin, man kafara musliman faqad kafar. Barang siapa bilang sama saudaranya, wahai orang kafir, dia kafir juga. Atau dalam riwayat faqad ba'a biha ahaduhuma. Ada salah satu orang dari dua-duanya itu jadi kafir. Nasallallahu as-salamah wal afira. Qala fa anzalallah, Allah Ta'ala menurunkan, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Padahal mereka lagi baca buku-bukunya. Baca buku-bukunya bilang agama Isa benar, agama Musa benar, tapi mereka yang tidak terima. في تصديق من كفر به. وأخرج ابن جريج قال قلت من هؤلاء الذين لا يؤمنون قال هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Ada berapa
umat sebelum Yahudi, sebelum Nasara, mereka juga bilang itu Nabi Fulan atau yang sebelumnya tidak punya apa-apa. Coba baca artinya Ustaz. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Tidak memiliki sesuatu Tidak pegangan. apa? Pegangan. Aha. Artinya yang tadi kita jelasin. Lanjut ha. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu atau pegangan. Tapi ini benar atau tidak? Kalau kita ikut ini 100%, kita artinya ingkari agama atau ingkar agama Yahudi Nasrani atau ingkar kenabian Nabi Musa dan Isa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelasin ayat ini bersabda atau Rasulullah bersabda, dua-duanya benar, betul. Oh, yang tadi bilang al-Yahud tidak, tadi bilang apa itu? Tidak Ulang lagi Ustaz. Waqalat al-Yahud tidak ada apa? memiliki sesuatu atau pegangan. Oke. Rasulullah bilang betul, mereka benar. Tapi agama kapan itu? Setelah Rasulullah datang, karena mereka sudah banyak yang tukar-tukar atau ganti atau berubah agamanya, ya jadi agamanya bukan benar. Rasulullah bilang betul. Bicara mereka ini betul. Artinya sebelumnya agamanya benar. Sebelumnya inna dina indallahil Islam. Mereka ikut agama Sayyidina Musa, agama Sayyidina Isa juga Allah Ta'ala di Al-Quran puji agama Musa dan Isa. Sampai kapan? Sampai mereka mulai berubah atau ganti hukum-hukum yang mereka tidak suka. Lanjut ha? Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Itu orang yang apa? Tidak berilmu. Tidak berilmu. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Artinya setiap orang tidak punya ilmu, dia keluarin kata atau kasih kata-kata seperti ini. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Ya, kita lihat di zaman kita sekarang. Kadang-kadang orangnya orang alim, Masya Allah. Mungkin kita bilang fahamannya beda sedikit. Mungkin kita bilang salah, dia melakukan salah. Salah jelas sudah. Tapi kita lihat yang berlawan atau yang mencaci maki kadang-kadang bukan orang alim. Yang muncul, yang keluar itu orang tuber, orang biasa. Dia lihat, wah ini fulan, Syekh fulan bilang gini-gini, ini salah. Terus kita lihat ini siapa? Benar, orang bodoh, orang tidak mengetahui ilmu agama. Padahal ini bukan urusan kamu. Kamu dokter, kalau kita bilang ini dokter jantung atau dokter kepala atau dokter ya, walhasil dokternya yang paling mulia, oke bagus sekali. Boleh kamu bahas tentang agama Islam enggak? Kamu dokter untuk fisik, berarti tidak boleh masuk tentang agama Islam. Tidak, ini bukan takhasusmu. Ini bukan ilmu kamu. Ya, tidak mungkin saya tidak belajar ilmu kesehatan atau ilmu doktoran, saya langsung buka klinik atau obatin orang lain. Ini tidak mungkin. Kenapa agama Islam murah? Kenapa agama, kalau tentang ilmu agama, setiap orang bisa bicara, setiap orang bisa fatwa, setiap orang bisa menghalalkan, setiap orang bisa mengharamkan, setiap orang mengkafirkan orang lain. Kenapa? Itu salah. Ini lihat Allah Ta'ala berfirman, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Sama, katanya sama. Mithla qaulihim. Kenapa? Nanti di ayat yang berikutnya tasyabahat qulubuhum. Hati-hati mereka sama. Wallahu yahkum, lanjut. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang ini mereka. lihat, mengadili di antara mereka di hari kiamat. Itu masalahnya tidak selesai. Sudah cukup di dunia kamu bilang fulan kafir, fulan non muslim, fulan mubtadi', fulan fasik. Tidak selesai di dunia aja. Kamu bisa punya apa itu, mungkin punya taman banyak, mungkin punya harta, sampai mereka lihat fulan ini betul kalah atau salah.
mungkin karena kamu punya harta, mungkin karena kamu punya teman, banyak teman, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi nanti di hari kiamat Allah Ta'ala mengadili di antara mereka. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. La ilaha illallah. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ini salah satu hukum yang jelas. Lanjut Tentang apa yang mereka perselisihkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah, ini ayat baru, hukum baru juga. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Waman adlamu man mana'a. Ayat ini tentang masalah yang melarang orang masuk masjid. Atau ini umum. Ini umum, nanti ada hukum di bawahnya kapan boleh, tidak boleh, haram atau tidak, dosa apa. Tapi di sini Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum siapa yang melarang orangnya atau melarang seperti bangunan masjid atau mau melakukan ibadah atau itu hukumnya kemana. Ini juga ada sebab nuzul kalau tidak salah. Itu bisa kita bilang ini turun kasih tahu kepada orang Quraisy, karena orang Quraisy mereka melarang Nabi Muhammad salat di Masjid Al-Ka'bah. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuh, ay yudhkara fiha ismuh. Ya, wal murad bi man'a al-masajid an yudhkara fiha ismullah man'u man ya'ti ilaiha lis-salat. Berarti kalau kamu melarang orang datang ke masjid, masuk di ayat ini. Oke. Wat tilawah, wat dzikr, datang mau salat, mau baca, mau ibadah, mau buka kelas untuk anak kecil, mau bikin halaqah untuk mengajar belajar, mau bikin majlis di masjid untuk ibu atau papa, ada yang melarang, itu na'udzubillah masuk di ayat ini. Bisa termasuk atau bisa masuk di ayat ini juga orang yang enggak mau pakai speaker waktu azan, itu bisa masuk. Padahal mereka semuanya terima. Mereka di kampung tersebut semuanya tidak ada yang bilang ganggu. Ini bisa masuk juga. Jadi kita hati-hati dari hal yang seperti ini. Wa man adlamu man mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuh wasa'a fi kharabiha. La ilaha illallah. Ayatnya berat sekali, besar sekali artinya. Karena kadang-kadang ada beberapa orang niatnya bagus, bilang biarin masjid fulan sampai tutup, kita mau masjid ini karena ini masjid yang besar, masjid yang agung di kampung kita. Ya, sampai mereka nggak ada yang pergi ke masjid yang kedua atau yang kecil itu. Nah, selama itu bisa masuk di sini. Artinya hati-hati. Ya, kita harus atur biar seluruh masjid yang ada bangun atau ada ya aktif. Wasa'a fi kharabiha huwa as-sa'yu fi hadmiha wa raf' bunyaniha. Itu masuk yang hancur rumah. Sampai saya lihat di sini di beberapa tempat di jalan yang lewat masjid, mereka masya Allah berhormat. Tidak hancur masjid, mereka lewat dari belakang atau dari depan. Lihat satu masjid sampai sekarang masih ada di Joglo. Ya jalannya luas, tapi dari masjid mereka sampai sekarang tidak bisa atur. Juga mereka tidak fikir dari awal bagaimana caranya, seharusnya mereka atur dari awal. Tapi setelah jadi mereka tidak bisa ini.
Kenapa? Karena masjid di jalan. Masjid itu kalau hancur itu bisa masuk di ayat ini. Karena itu tempat ibadah lillah azza wa jalla. Jadi tidak boleh. Wa yajuz an yurad bil kharab ta'tilaha an ta'at juga bisa masuk yang itu hancur masjid itu seperti tadi. Tidak boleh ngajar, tidak boleh belajar sampai masjidnya enggak ada yang datang, masjidnya rusak atau mulai roboh karena enggak ada yang ibadah. Bisa masuk, nasallahu salamah wal afiyah. فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت للمساجد كتعلم العلم. Tidak boleh belajar di masjid ini. Kalau kamu mau, ayo buka pondok. Ya, masjid Rasulullah dulu itu untuk belajar, baca, belajar ilmu, belajar untuk zikir. Kenapa kita jadikan masjid untuk salat aja? Ya, kita takut kotor, takut anak ya. Ini asli masjid. Faedahnya biar kita ada hubungan di antara orang Muslim dan masjid. Sampai Rasulullah SAW jadikan salah satu amal yang mulia itu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, di antara 7 orang yang Allah Ta'ala kasih di hari kiamat, lindungi dari matahari di hari kiamat. 7 orang ini satu orang yang hatinya tergantung sama masjid, artinya suka masjid. Suka masjid bukan suka bangunannya, oh warnanya, oh dalamnya. Enggak, maksudnya selalu di dalam masjid, zikir, ibadah, salat, puasa sampai akhir. Kata ulama ilmu al-fiqh, jadi kalau ada yang melarang belajar ilmu fiqh di masjid itu tidak boleh. Terus bagaimana caranya? Harus atur. Syekh juga ada ini fulan mau buka masjid, buka kelas anak kecil tapi di masjid anaknya kotor anak biasa kotorin masjid. Bagaimana cek atur, jangan melarang sama sekali. Sampai tidak boleh masuk masjid, anak tidak boleh masuk atau tidak boleh belajar di masjid. Atur bagaimana caranya. Di Tarim Hadramut mereka perhatian tentang masalah ini biar tidak masuk di ayat ini. Mereka bikin halaqah di masjid di belakang. Terus waktu salat Isya. Salat Isya di antara Maghrib dan Isya itu mereka Masya Allah perhatian semuanya. Salat Maghrib langsung itu anak masuk kelas atau halaqah. Biar mereka tidak ganggu kita waktu salat Isya, mereka suruh yang pegang kelas tersebut setelah azan langsung setelah azan di waktu antara azan dan iqamah biasa ada 10 menit untuk mereka kumpul biar salat jemaah. Setelah azan langsung mereka baca doa iqamat, suruh satu murid dari mereka salat imam. Ustaznya itu lihat mereka sampai selesai, ayo suruh pergi. Kenapa? Biar mereka tidak ikut salat sama kita, ganggu jemaah orang yang besar. Juga biar dapat belajar cara baca, cara salat. Kalau dia lihat fulan rukuknya salah atau ini langsung datang ke beliau bilang sama beliau mereka lagi salat tapi bilang si fulan itu rukuknya masih kurang turun lagi itu dia ini dapat juga dari hal tersebut. Yang ketiga juga biar mereka kadang-kadang bukan kadang-kadang itu aturan mereka di setiap hari ada yang imamnya baru dari anak tersebut. Kalau ada 20, 15, hari ini fulan, besok lagi fulan, besok lagi setiap hari. Itu manfaatnya luas sekali. Saya baru sadar juga mereka takut masuk di ayat ini. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuh. Apalagi itu pemerintah kadang-kadang tutup masjid 100%. Apalagi kalau ada yang bimbing jemaah muslim suruh tutup masjid sama sekali. Mungkin kalau ada khilaf, ada masalah di antara masyarakat ya boleh tapi perbaiki, bukan tutup masjid. Boleh masukin orangnya penjara, boleh. Kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala betul, tapi sampai masuk masjid enggak. Salah yang jadi di dalam masjid itu ada 2 kelompok fulan sama fulan sampai berantem atau pukul di dalam masjid. Ya betul kamu masukin mereka masjid penjara tapi masjid tetap buka. Ini yang kita harus belajar.
كتعلم العلم والقعود للاعتكاف. Ada ahli ibadah mau i'tikaf di dalam masjid, kamu keluarin dari masjid. Aturan masjid kita harus matiin lampu, harus tutup pintu. Ini hati-hati, ntar kamu masuk di ayat tersebut. Wantidharus salah. Ada berapa orang saleh sebelum salat zuhur 1 jam dia sudah siap pergi ke masjid. Datang ke masjid lagi tutup. Lagi di bahasa Indonesia apa? Kunci. Jadi tidak bisa masuk. Itu na'udzubillah bisa masuk kalau sengaja. اوكي. ويجوز ان يراد ما هو عام من الامرين من باب عموم المجاز كما قيل فيه انما يعملوا وقولوا ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. ومن اظلم من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان قالوا orangnya kerjaannya seperti itu, ayo tutup masjid, keluarin mereka, yani pasti kalau dia masuk masjid takut. Ini biar kita faham, biar kita dapat pelajaran di depan kita. Biasa orang raja-raja atau presiden-presiden di negara, mereka kasih syarat di masjid, dia tidak berani seperti kita masuk masjid. Ya kenapa? Dia raja, masuk masjid, masjid itu biasa aman. Ya karena dia ganggu masjid di tempat lain. Ganggu orang masjid di tempat lain. Jadi mereka sudah Allah Ta'ala kasih dalam hati mereka takut, rasa takut. Maka lahum ayadkhuluha illa khaifina. Lahum fid dunya khizn wa fil akhirat. Ini lihat seluruh raja atau presiden, mereka kalau masuk masjid mereka harus ada sebelumnya 2 hari pegang masjid, cek, atur bagaimana. Ada apa lah, ntar ada sesuatu yang terjadi. Ini kenapa mereka takut? Pasti mereka ada gangguan di masjid juga. Pasti mereka tidak adil. Kalau dia adil bisa tidur dimanapun, bisa jalan dimanapun. Enggak, kita enggak. Harus sebelumnya ada berapa mobil, 30 mobil, 15 mobil paling sedikit itu. Biar menjaga presiden yang nanti datang. Nas'alullah salam al-afiyah. Coba baca artinya Ustaz. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut Itu nama bukan orang yang zalim. Wa man azlam, enggak ada. Dan siapakah yang lebih zalim? Lebih zalim. Itu orangnya, karena bisa hancur agama Islam dari situ. Ini fulan tidak ikut masjid, fulan di tempat fulan tidak ikut masjid, di tempat fulan tidak boleh ikut masjid. Itu karena aturan pemerintah. Contoh itu kalau aturan pemerintah. Terus mereka sedikit-sedikit lupa agama Islam. Enggak ada yang lebih zalim dari situ. Terus dan berusaha merobohkannya. Usaha meroboh itu yang tadi kita bilang, kalau juga sampai dia hancur rumah atau roboh rumah masjid atau rumah masjid, itu tidak boleh. Kecuali kalau ada maslahat, ada manfaat. Seluruh ulama bilang ya boleh, enggak ada pilihan lain. Juga maslahatnya untuk seperti roboh masjid biar bangun masjid lagi, itu masih ada beberapa ulama yang bilang ya boleh. Walau madhab Imam Syafi'i bilang tidak boleh hancurin masjid yang kemarin. Di sini ada masjid kecil, bisa mungkin bahasa Indonesia bilang namanya musalla. Terus dapat orang yang masya Allah punya rezeki, bilang saya siap jadikan ini masjid besar. Mereka bilang ayo kita hancurin masjid yang kemarin. Madhab Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Kalau mau membesarkan masjid, ya luaskan sama dari sebelahnya. Yang kemarin tetap harus ada. Sampai kita kalau ada yang sudah pernah pergi ke Hadramut, lihat masjid kemarin yang awal masih ada. Masjid yang sisa itu, yang baru itu di setelahnya, atau dari belakang, dari depan, dari kadang-kadang seperti itu, dari belakang, dari depan, dari kanan kiri. Itu jadi di tengah masjid yang kemarin, biar tidak hilangi pahala orang yang bangun masjid pertama. Ini fulan bangun masjid, cari pahala dari Allah Ta'ala. Terus setelah 200 tahun, 300 tahun, kamu bilang kita butuh masjid yang lebih besar.
hancurin semuanya, bikin masjid baru. Itu yang kemarin pahalanya sudah berhenti. Salah, itu maksud Imam Syafi'i. Tapi ada di madhab lain bilangnya itu biar maslahah atau manfaat untuk masjid masih ada. Jadi di madhab Imam Syafi'i, di Tarim Hadramut mereka balin sedikit, taruh satu atau dua dinding dari dua arah. Mereka mau membesarkan masjid lebih luas, meluaskan masjid lagi, lebih jadikan masjid kemarin satu dinding dari kanan atau dari kiri, dari setelahnya mereka meluaskan lagi. Atau seperti berapa masjid di Tarim itu di tengah. Jadi di tengah masjid yang baru. Masjid lama masih ada di tengah masjid yang baru. Ini kalau ada maslahat, ulama bilang ya masih boleh. Tapi tidak ada maslahat itu masuk, orangnya masuk di ayat ini. Terus Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. la ilaha illallah. Sudah jelas ini. Maka lahum ayadkhuluha. Artinya mereka tidak bisa masuk masjid kecuali atau di dalam keadaan yang takut, dia takut. Terus illa Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. nasallallahu salamah wal afiyah. حفظنا الله وإياكم جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان أهل القرآن أهل الإحسان وحفظنا وإياكم من السوء والضلال إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.